Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, sahabat imani yang dimuliakan Allah, wabil khusus kepada sahabat-sahabatku seluruh penyuluh di Indonesia, apakah faib maupun penyuluh non PNS, di mana kawan-kawan dan rekan-rekan berada. Salam sehat, salam sukses, salam berkah untuk kita semua. Salam penyuluh, penyuluh hebat, penyuluh bergerak. Perkenalkan, nama saya Al-Fakir Aan Subhan, penyuluh dari KUA Kecamatan Cengkareng, kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat, Provinsi Kementerian Agama DKI Jakarta. Ingin berbagi tips tentang kiat sukses, bagaimana menjadi juara penyuluh teladan. Mungkin beberapa pengalaman yang telah saya ikuti menjadi sebuah motivasi dan inovasi, serta menjadi penyemangat bagi kawan-kawan semua, wabil khusus para penyuluh non PNS maupun faibnya. Apa sih yang harus kita persiapkan untuk menjadi juara dalam penilaian lomba penyuluh teladan tingkat provinsi maupun tingkat nasional? Sahabat penyuluh yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah biasanya syarat-syarat itu sudah ditentukan oleh pihak panitia, terutama dari Dirjen Bimas Islam. Syaratnya apa saja? Yang pertama biasanya menyerahkan CV atau portofolio. Portofolio ini harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Kalau kita punya kurikulum vitae, semua agenda atau kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan dan laksanakan, kita rekam, kita simpan, kita jadikan satu file. Contoh misalkan kita memiliki ijazah. Kalau kita dari TK mungkin sampai S2, S3, itu ijazah kita copy, kita simpan. Prestasi-prestasi yang pernah kita raih dari tingkat katakanlah TK sampai perguruan tinggi sampai kehidupan kita di masyarakat. Kalau ada juara-juara seperti piala-piala dan sebagainya, kita rekam juga. Kegiatan kita di Ormas, apakah di NU, Muhammadiyah, Versis dan sebagainya. Kalau kita memang aktif, kita rekam juga. Sertifikat-sertifikat seminar itu juga diperlukan. Jadi portofolio ini adalah sebuah rekam jejak dari sahabat penyuluh. SK. Nah, SK ini sangat menentukan. Biasanya untuk persyaratan mengikuti lomba penyuluh teladan ini minimal 10 tahun. Kalau dulu pernah ada yang 6 tahun, 5 tahun atau 7 tahun. Tetapi mungkin untuk tahun 2021 minimal seharusnya 10 tahun. Karena 10 tahun itu sebuah pengabdian yang cukup lama. Sebuah pengabdian yang banyak menimba pengalaman, bahkan manis asam garamnya sudah dialami oleh para penyuluh. Itu yang pertama, sahabat penyuluh. Siapkan CV, kurikulum vitae, dan portofolio yang lengkap. Insya Allah itu menjadi nilai plus buat kita. Yang kedua adalah ketika tim juri memberikan tema atau sebuah judul di dalam binaan atau objek penelitian dan penyuluhan kita, maka di dalam tema itu harus sesuai dengan yang kita lakukan.
Biasanya untuk tahun ini mungkin temanya penyuluh inovatif di masa pandemi. Memiliki inovasi-inovasi bagaimana cara mengatasi pandemi, berdakwah atau memberikan penyuluhan di musim pandemi atau di COVID-19 ini. Ya. Tema harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Artinya kita tidak ngarang, tidak hoax. Ya. Biasanya kita memiliki unit binaan atau majelis taklim binaan kah, atau yang inovasinya misalkan remaja bermasalah, remaja yang narkoba, ya lembaga pemasyarakatan, anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, anak-anak pang, itu menjadi sebuah nilai plus untuk kita atau di dalam penjurian. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa tema yang inovasi harus bersinergi dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai ini banyak terjadi, ya, sesuatu yang tidak kita lakukan. Mohon maaf, saya banyak menemukan beberapa oknum ya, apakah di dunia PNS atau non PNS-nya itu mengarang cerita bahwa ia membuat ini membuat itu, ternyata itu hanya hoax, ya. Tetapi dalam hal ini yang namanya kegiatan penyuluhan itu harus benar-benar original, ya. Hasil karya kita original. Jangan kita mengarang atau menurunkan atau membuat berita-berita hoax, ya. Karena standar dari penilaian penyuluh teladan tingkat provinsi atau nasional itu, ya, sangat objektif. Karena para jurinya pun profesional, dari akademisi, dari ormas, dan dari Kementerian Agama sendiri. Yang ketiga, ya, yang perlu diingat adalah penilaiannya kan kita ada presentasi. Nah, presentasi inilah yang sangat menentukan. Kalau kita tadi sudah mempersiapkan portofolio, tema, dan kegiatan visitasi dari para juri, bahwa kita melakukan kegiatan di lapangan, sebagai contoh, ya, kegiatan itu adalah misalkan kita berdakwah di komunitas anak-anak jalanan. Mungkin dari tim juri, ya, akan visitasi, melihat apakah betul kita melakukan penyuluhan di dalam unit atau lembaga tersebut atau di tempat itu. Presentasi sangat menentukan bobot penilaian. Apa di dalam sebuah filosofi Yunani dikatakan quo ascendit sine labore descendit labore. Siapa yang tampil tanpa persiapan akan turun tanpa kehormatan, itu adalah meme di dalam orang-orang yang menjadi orator atau berdakwah di dunia bilisan, ya. Saya biasanya memakai anekdot atau fenomena atau statement itu. Saya selalu pakai, siapa yang tampil tanpa kehormatan, siapa yang tampil tanpa persiapan, maka ia akan turun tanpa kehormatan, artinya tidak punya nilai. Presentasi juga menentukan di mana kita menguasai IT, PowerPoint yang menarik, PowerPoint yang enak dilihat, PowerPoint yang strategis, bahkan PowerPoint yang betul-betul efektif, tidak ngaco kemana-mana, karena nanti waktu sangat menentukan. Ketika kita mengucapkan salam di depan juri, itu akan menjadi sebuah penilaian khusus. Maka di dalam sebuah ilmu retorika dikatakan 5 menit pertama harus memukau, 5 menit kedua harus mengulas, 5 menit ketiga ia harus bisa menggemparkan juri. Insya Allah, ya,
presentasi kita akan berhasil. Tetapi tentunya untuk presentasi ini kita tidak buat sendiri. Ya, saya sarankan kita harus memiliki tim. Ada tim IT, ada tim untuk memotivasi, ada tim yang mendukung performa kita lah, ya kan? Yang terakhir, sahabat penyuluh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah jangan lupa di dalam persiapan presentasi, siapkan PowerPoint, kesiapan mental sangat diperlukan. Karena sehebat apapun, sepersiapan apapun kita, ketika mental kita down, ya, maka semuanya akan kosong melompong di otak kepala kita, sudah tidak ada lagi. Karena apa? Kita sudah nervous, kita grogi. Selevel dai-dai kondang pun, selevel narator-orator dari berbagai macam dunia pun bisa mengalami hal yang luar biasa karena demam panggung. Itu sesuatu yang biasa. Maka dari itu, persiapkan mental, persiapkan materi, dan persiapkan penampilan kita. Karena penampilan sangat menentukan. Kalau panitia meminta kita untuk memakai jas, memakai dasi, ya pakai dengan benar, dengan baik. Insya Allah itu akan menjadi sebuah performance yang menguntungkan untuk nilai kita. Sahabat penyuluh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para calon juara, para calon peserta dari lomba penyuluh teladan tingkat nasional maupun provinsi, saya membagikan hal ini adalah berkat dari pengalaman. Yang terakhir, jangan lupa bahwa silaturahim, kebaikan dan persatuan serta persahabatan adalah merupakan bagian dari ikhtiar kita juga. Artinya kita harus memiliki materi performance yang baik serta tema penyuluhan yang inovatif dan menggemparkan. Semoga bermanfaat. Selamat berjuang, selamat berlomba, bertempur untuk kebaikan, menjadi penyuluh-penyuluh teladan sejati, dan tentunya penyuluh-penyuluh yang cinta NKRI, yang bermoderasi baik, bagus, tetap jaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah serta watoniyah kita. Salam sehat untuk sahabat penyuluh yang berbahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.